Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, channel yang di Parigi Motong. Apalagi kalau bukan Sunglara Production. Ya, pada malam ini kita akan mengangkat sebuah profil tentang seorang pemuda di Parigi Motong. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Rival. Selamat datang Muhammad Rival. Hampir jatuh. Apa kabar? Baik. Baik. 1000. Ya, jadi teman-teman, saya akan memperkenalkan sama teman-teman yang di samping saya ini, Muhammad Rival, atau bisa kita kenal dengan sebutan Latu, seorang anak perantau dari Parigi ke Palu dengan tujuan kuliah. Betul? Iya, kuliah memang. Apakah tujuanmu ke Palu hanya untuk kuliah? Kuliah. Betul, iya, betul memang kuliah tuh. Sekalian tambah-tambah pengalaman. Cari pacar baru. Kan bosan di Parigi, so pernah semua pacaran. Ya. Nah, sekarang kita ini bicara pengalaman Ya, di sekolah dan adakah kayak pengalaman-pengalaman yang paling wow yang tidak bisa kau lupakan dari SD, SMP, SMA? Ada SMA. SMA itu gimana ceritanya tuh? Ini ceritanya ini Parigi ini waktu 2018. Waktu gempa itu ya. Ya, gempa. Kan di sekolah itu pot-pot bunga pija tuh. Pija. Masuk ke sekolah hari pertama masuk sekolah, kita disuruh guru yang baru ini kepseku ini bisa dibilang juga cepat emosi dan pemarah begitu. Pemarah. Sudah. Kepseku juga kita satu sekolah lalu baru masuk suruh angkat satu. Apa itu diangkat? Pot. Yang pija, iya. tapi yang disuruh angkat saya ini bukan yang pija yang utuh dan baru yang babula dia besar. Mama, saya angkat sendiri. Mampu. Begini saya taruh, pas saya taruh saya tidak tahu ternyata masih disuruh lagi. Saya bilang, sini kau, sini. Di mukanya orang pengen dia bagi di leher sini saya. Aduh, baru saya cuma tunduk begini dalam hatiku. Di ujung cambuk guru ada emas. Sampai sekarang lampu yang kayak emas. Kalau tidak salah kau kan anak stand up Parigi kan? Oh iya, dulu itu waktu saya masih Itu tahun atau bulan itu? Kelas 1 SMA, kelas 2 SMA kayaknya 2016. Iya, 2016. Terus baru sekarang sudah tidak, sudah keluar tuh. Baru kayak pengalaman yang di stand up atau apa yang didapat dari stand up? Alhamdulillah selama saya di stand up itu saya sudah pernah injak panggung besar. Di mana itu? Di Palu waktu tanggal 28 April 2017, 16 itu ada acara bubarnya anak stand up Indo Palu. DP bertajuk pamit. Nah, situ dorong undang Abdur tuh. Nah, jadi saya salah satu perwakilannya komik Parigi yang tampil di sana. Kita ada 3 orang. Saya salah satu. Berarti dari stand up namamu mulai dikenal orang Parigi, begitu ya? Sebenarnya juga saya tidak berharap juga terlalu orang kenal begitu dan. Karena saya belum cari saya cuma mau bala aja dulu gimana kasih kata-kata orang, hibur orang, bagaimana dengan kekuranganku ini saya bisa jadikan kelebihanku sama cari pengalaman lah dari orang-orang yang kalau hebat. Kalau ada yang kenal, alhamdulillah. Baru saya pernah dengar stand upmu kayak ini salah satunya kau ini stand up dikenal komik yang hilang pas acara. Itu kenapa itu? Tidak dilihat atau gimana? Komik yang sering hilang? Pas acara bagaimana ini? Itu ya, maksudnya kan acara gelap tiba-tiba langsung ada Latu. Oh, itu panitia punya kurang ajar juga. Yang kurang ajar sedikit. Orang so atur itu. Orang atur betul. Demi memuaskan penonton tuh. Iya. Karena saya korban kasihan. Baru lo tuh selama kau hidup di dunia ini ada pacar mati. Selama saya hidup saya cerita ini. Iya, cerita ya. Percintaan. Ini kita mau flashback lagi masa lalu. Biar kenapa? Selama saya hidup dari kelas 1 SD
nanti saya dapat pacar itu kelas 3 SMA. Kenapa itu? Dari kelas 1 sampai kelas 2 SMA saya Ah. cuma baca daha terus. Tidak dapat. Atau Saya dia memang pendam. Oh, saya kira tidak pendam. diterima. Saya lampiaskan di sama. Cuma Tuhan yang tahu. Ya, baru saya pacaran itu dari situ teman-teman Vindi bilang, Tidak mungkin kan ini kayak kok pacaran Ah. gue. Baru kebetulan juga di situ pacarku ini fisiknya beda jauh dengan saya. Maksudnya? Beda kebalikanku dan pahami lah, kebalikanku. Jadi banyak batu utusan. Dia ini pakai doti den, pakai doa den. Sampai dia mantan itu baca jelek sama saya begitu ya. Setiap dia ketemu ini dia bilang, "Kenapa kok pacaran dengan ini?" Dia begini. Bilang, jangan dia pakai doti. Padahal kau ini memang dari hati yang paling dalam sudah tulus. So itu sudah. Dan jujur juga ini. Sahabat yang begitu sebenarnya cuma main-main dan dapat diterima. Memang kan. Takdir memang ini. Mungkin Allah soatur sudah tuh. Betul, Allah soatur. Padahal kita ketemu itu ya, kita pertama PDKT ini, PDKT. Rencana di situ semula mau cari aktor tuh. Ya. Aktor harus saran dari teman. Memang kalau dia ini begini saya cek FB-nya. Boleh juga. Boleh. Saya chat. P kok gitu sih? Tidak. Nah, saya chat P Y Dek begini. Awalnya dia jutek Karim jual mahal. Iyalah. Profilku Maaf ladung ini. Sampah. Nah, sudah. Pas tanggal 31 Desember 2018 sore. Itu Enif. Bukan. Oh, ketemu dulu baku lewat. ketemu. Dan cuma ketemu itu senyum. Sudah. Tapi sama kok hati memang. Cuma saya bilang, dia senyum. Akan saya. Ada berarti modalku sudah. Nah, Ada harapan. pas malam tahun baru kebetulan saya keluar juga. Di sini juga malam tahun barunya tidak boleh bakar petasan. Iya, disuruh dilarang kan gempa Jadi saya baca ke warnetnya Ya. omku. Omku tuh. Itu dia aktif. Saya chat. P tidak keluar begitu. Pas lama-lama pas pelepasan tahun saya lepaskan juga perasaanku ini untuk dia tuh. Kau luas. Saya tuangkan semua. Lulu Harim. Dia minum mungkin tuh. Sudah, dia minum. Akhirnya diterima. Nah, habis diterima sudah orang pacaran, putus nyambung. Sekarang putus, besoknya menyesal. BBB. Kita pacaran itu 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan pas. Siangnya dia kasih saya kue perayaan Enif. Kenapa begini? Jangan. Nah, dia kasih kue perayaan tuh 8 bulan. Senang hatiku apa? Pas malamnya saya dikasih putus kata. Dia bilang dia tidak mampu LDR. Dia bilang nanti saya di kampus baca cari cewek apa. Posisi kau situ lulus dari SMA, maksudnya sudah rencana daftar kuliah. Berarti dia tinggal di Parigi lah gitu. Alasannya dia mau LDR apa bosan begini. Sudah. Oke, salah pas. Nah, bikin arena mobil. Siapa tahu bisa diceritakan sama teman-teman dulu pengalaman kuliah yang kau rasakan katanya di Palu bagaimana? Kuliah Saya dulu waktu SMA memang saya kejar-kejar yang namanya kuliah ini. Bagaimana dibilang kuliah yang katanya ini bisa bagondrong apa tuh. Padahal pas kuliah itu setengah mati juga. Tugas banyak, dosen bakas tugas sampai mati. Ukur tobat. Cuma yang enaknya itu kita banyak teman dari Palu, dari Buol, dari Toli, Pantai Barat, Pantai Timur. Terus kau kuliah masuk fakultas apa ini? Fakultas Hukum saya. Apa sampai kau kayak mau ingin dan masuk di fakultas hukum itu? Ada saya prihatin juga dengan hukumnya Indonesia sekarang. Ya, kenapa hukumnya Indonesia? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maksudnya gimana itu? Kalau itu bagaimana? Kalau misalnya contohnya nenek bacuri coklat, ini di penjara sampai 2 tahun. Nah, sedangkan yang korupsi itu orang betul memang di penjara, tapi penjaranya itu masih enak dan. Ya, betul. Bawa koper, suka orang mau pita mas ya. Itu kan sambil fokus hukum saya ingin merubah. Kan
gimana ya? Kayak biasanya kan kalau kita kuliah itu kan biasanya kita ikut komunitas atau apalah. Komunitas apa yang kau masuk di kuliah itu? Kalau sampai sekarang saya itu masuk sanggar yang ada di Fakultas Hukum. Tapi namanya bukan sanggar. Kan rata-rata itu biasa orang sanggar seni ini, sanggar seni itu. Tapi di Fakultas Hukum ini namanya bengkel seni Balia begitu. Terus di bengkel seni Balia, apa yang kau dapat atau pengalaman di bengkel seni Balia itu? Pengalamannya itu kalau untuk sekarang kan kita ini ada acara HIMO. Ada acara HIMO itu pengenalan angkatan baru. Angkatan itu sekarang angkatan bioskop. Angkatan 21 XX1. Cuma karena ini corona kurang ngajar ini, jadi acaranya itu diundur. Jadi kita batal ikut proses. Jadi belum ada, cuma diksarnya ya. Ini juga kan di komunitas apa tadi, bengkel seni Balia kan biasanya ada divisi-divisinya. Kau masuk divisi apa itu? Yang sama masuk itu kan kebetulan kan Songlara ini kan komunitas film. Ya. Tapi orang Parigi gitu. Cuma karena saya sekarang di Palu, jadi saya ambil yang komunitas perfilman juga. So, saya mau belajar yang lebih, dan apa yang saya tidak dapat di Songlara saya belajar akan lagi di Balia. Tapi bukan berarti belajar ilmu doti apa. Ya. Minum dulu, minum. Kayak haus dulu ini. Ini dari ini Banana Box, kedai Songlara Production. Kau tahu tuh? Saya tahu. Tahu kedai Songlara tuh. Jadi ganti lah ya. Banana Box. Jadi buat teman-teman jangan lupa beli di kedai Box Songlara Production. IG-nya nanti ada di sini. Kita lupakan dulu yang kuliah kita ke flashback yang dulu, yang dulu punya. Di sini saya dengar kau ini kalau berjalan dengan mamamu tuh, berjalan-jalan kemana kau tuh kayak dianggap bukan dan anaknya mamamu. Itu kenapa itu sebenarnya tuh? Begini, saya tidak tahu tak salah dilahirkan tuh bagaimana, karena posisi tuh almarhumnya papaku itu putih, tinggi, ganteng, mamaku cantik, alisnya tak sambung, baru kau Arab. Cuma saya tidak tahu kenapa itu sampai sekarang yang saya cari tahu. Siapa tahu ada ceritanya orang tua tuh saya ingin kayak anak didapat di mana tuh apa. Cuma yang herannya mukaku baku ambil dan mamaku sama begitu, dan tapi orang tidak percaya. Bukan berarti juga baku ambil dikasih baku ambil kawin, tidak. Kau di Palu ini bakos tinggal di rumahnya orang atau sepupu atau di jalan atau di mana? Tidak orang gila saya kasihan. Pertama saya tinggal di rumahnya nenekku. Cuma lantaran mamaku sudah kerja tuh, kebetulan rumahnya nenekku ini agak jauh juga dari tempat pekerjaan, jadi kita memutuskan untuk bakos. Baru mungkin tuh maksudnya kayak anak kos, bukan juga anak kos, kayak bakos itu dan ada susah senang. Ya Allah, kalau saya ingat itu dia punya akhir bulan itu. Ya Allah. Memang setiap apa baru kalau air mata. Nah, baru kalau makan itu biasa makan pagi, makannya pas itu makan lagi cuma malam lagi. Iya. Susah memang. Baru kadang-kadang telur 1 minggu biasa telur mau ada 5 kali. Sakit puru makan telur terus. Bosan. Kau cuma bisa panuin dapat panu ini. Entah tutup. Mungkin lambung kayak ini lagi datangnya telur lagi. Ini lambungnya mengeluh. Suami tadi masuk, telur lagi masuk. Jadi lama-lama saya keluar dari lambung. Apa? Tuh, jadi apa pesan-pesanmu untuk Parigi lah atau anak-anak Parigi? Anak-anak Parigi. Soal apa ini? Soal karya lah, kan berhubungan dengan pesan gue. Saya sebenarnya pantas juga saya bekas kesan dan pesan karena belum banyak yang saya dapat. Pesan-pesanku, tidak usah kamu dengar apa yang orang bilang dengan kamu. Kayak bapak juga baikku begini, kau tidak bapakku baikku begini, lo baikku begini. Tidak usah kamu pusing tuh. Asal kamu mulai itu dengan nawa itu, gitu. Niat. Niat. Nah, baru apa? Tetap semangat, tetap kalau memang kamu contohnya tuh
kayak bikin video, contohnya kamu bikin video, kamu tahu edit, belajar saja dulu dari aplikasi HP, ada YouTube, karena YouTube itu lebih dari TV tuh. Wah, kenapa dia mulai? Intinya berusaha. Berusaha lah dulu. Kau jomblo itu tidak usah didengar apa katanya orang itu. Tapi kalau kamu so jengkel, paka. Jangan kasih tahu biasa. Itu prinsip paka. Tapi kalau saya tidak, saya bukan berarti Sayang kau. sakit saya amat. Apa kau bilang? Kau jomblo? Alhamdulillah Masih. jomblo. Cuma banyak yang saya chat di FB. Karena FB, kau WA. Nah, begini, karena kau Fuckboy saya, fuckboy. Oh, ya. Fuckboy saya. Karena kau jomblo tuh. Tutup dengan kejombloanmu. Jombloan. Tutup dulu video dengan kejombloanmu. Ya, cukup sampai di sini. Konten wawancara. Ya. Karena kita tidak bisa panjang-panjang. Iya. Karena hubunganku sudah pendek. Kenapa? Sungguh cinta. Nah, jangan lupa jika kalian suka dengan video yang tidak jelas ini, bisa juga kalian like. Kalau dislike itu apa juga sebenarnya. Itu sebagai Support lagi kalau kita mau. supportnya kita pakai semangat kita supaya kita bakar dan membara. Iya. 7 juta bakar sekali. Jangan tahu sekali. Nah, Nah, bisa aja dengan jangan lupa juga subscribe dan follow akun Instagramnya Instagram Kresong Songlara Lara di mana? sini. Sini. Sudah baru. Ya cukup sekian dan saya ingatkan tetap stay at home karena COVID-19 belum ada habisnya.